Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Kusuma Dewi, NIM 1704077. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya mengenai peningkatan kemandirian anak dengan metode bermain peran pada anak usia 5-6 tahun di TK Ashidik. Di sini yang akan dibahas yaitu pendahuluan, kajian pustaka, dan juga metode penelitian. Pada pendahuluan adalah latar belakang. Kata kemandirian berasal dari kata dasar diri yang mendapatkan awalan ke dan akhiran an, yang kemudian membentuk suatu kata keadaan atau kata benda. Karena kemandirian berasal dari kata dasar diri, pembahasan mengenai kemandirian tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai perkembangan diri itu sendiri, yang dalam konsep Carl Rogers disebut dengan istilah self oleh Brammer dan Sjöström pada tahun 1982. Karena diri itu merupakan inti dari kemandirian. Dan menurut Erikson, kemandirian adalah usaha untuk melepaskan diri dari orang tua dengan maksud untuk melepaskan dirinya dengan proses mencari identitas ego, yaitu perkembangan ke arah individualitas yang mantap untuk berdiri sendiri. Menurut Gea pada tahun 2002, mandiri adalah kemampuan seseorang untuk mewujudkan keinginan dan kebutuhan hidupnya dengan kekuatan sendiri. Kemandirian merupakan salah satu sifat yang tentunya selalu dipuji oleh semua orang. Tak sedikit orang-orang yang bahkan ingin memiliki sifat mandiri. Sifat mandiri yaitu di mana sifat seseorang yang mampu melakukan segala sesuatu tanpa adanya campur tangan orang lain atau menyusahkan orang lain. Sifat mandiri seseorang dapat dilihat mulai dari bagaimana orang itu mampu melakukan tugasnya sendiri tanpa meminta tolong atau bahkan meminta orang lain untuk mengerjakannya. Hal ini tidak hanya dimiliki atau dapat dilihat hanya pada orang dewasa. Anak-anak pun sudah dapat dilihat atau sudah kelihatan sifat kemandiriannya. Lalu, anak yang mandiri merupakan hal yang dianggap luar biasa oleh orang dewasa. Karena mereka melihat anak yang masih dibilang belum mencapai umur dewasa, tetapi sudah memiliki kepribadian yang mandiri. Anak mandiri tentunya memiliki tingkat kemandirian yang tidak sama dengan orang dewasa. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan anak menjadi lebih mandiri, yaitu faktor lingkungan keluarga dan juga faktor lingkungan sekolah. Dalam lingkungan keluarga, yang memiliki peran penting terhadap kemandirian anak yaitu orang tua atau orang dewasa. Sedangkan dalam lingkungan sekolah, yang memiliki peran penting terhadap kemandirian anak yaitu guru ataupun pendidik. Pendidik memiliki peran penting dalam mengawasi serta membimbing anak untuk menjadi pribadi yang mandiri. Hal ini biasanya dilakukan oleh pendidik melalui berbagai macam metode ataupun program tersendiri yang digunakan oleh sekolahnya. Salah satu metode yang dapat memandirikan anak yaitu dengan metode bermain peran. Hal ini diperkuat oleh pendapat Harun Rashid dan kawan-kawan pada tahun 2012, bahwa bermain peran ialah model bermain yang mengarah pada pembentukan kemampuan diri untuk hidup mandiri, memilih sendiri, dan berbuat atas kemauan diri sendiri. Bermain peran juga merupakan suatu permainan yang di dalamnya anak dapat berpura-pura atau seolah-olah menjadi apa yang mereka inginkan. Mulai dari bermain peran menjadi chef atau koki, menjadi pedagang atau penjual, menjadi penata rambut atau membuka salon, dan lain-lain. Peneliti terdahulu telah meneliti peningkatan kemandirian anak melalui metode bermain peran di kota yang berbeda, dan belum ada yang meneliti di TK Ashidik. Peneliti terdahulu meneliti kemandirian anak di Yogyakarta. Kemandirian anak di TK Ashidik yang saya lihat masih kurang. Anak-anak yang ada di sana masih mengandalkan guru dan orang tua dalam melakukan berbagai hal. Misalnya merapikan sepatu, memakai sepatunya, dan juga melepas sepatunya dan hal lainnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai peningkatan kemandirian anak melalui metode bermain peran pada anak usia 5-6 tahun di TK Ashidik. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana kemandirian anak di TK Ashidik sebelum bermain peran.
Apakah metode bermain peran dapat meningkatkan kemandirian anak di TK Ashidik? Dan yang terakhir, apakah adanya peningkatan kemandirian setelah dilakukannya metode bermain peran di TK Ashidik? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui perkembangan kemandirian anak di TK Ashidik sebelum dilakukannya permainan. Yang kedua, mengetahui apakah metode bermain peran dapat meningkatkan kemandirian anak di TK Ashidik. Dan yang terakhir, mengetahui apakah adanya peningkatan kemandirian anak setelah dilakukannya metode bermain peran di TK Ashidik. Lalu ada manfaat penelitian. Secara teoritis, yaitu agar mahasiswa dapat menerapkan atau mengembangkan teori dan konsep yang nantinya diharapkan dapat dipergunakan dalam penelitian berikutnya. Dan secara praktis, yaitu dengan adanya hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi stakeholder dalam mempelajari ilmu pemerintahan pada umumnya. Yang selanjutnya ada kajian pustaka. Pertama ada teori perkembangan anak. Secara sederhana, Seibert dan Hoffnung mendefinisikan perkembangan sebagai long-term change in persons' growth, feelings, patterns of thinking, social relationship, and motoric skill. Menurut Monks dan kawan-kawan mengartikan perkembangan sebagai suatu proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak dapat terulang kembali. Perkembangan menunjuk pada perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali. Perkembangan juga dapat diartikan sebagai proses yang kekal dan tetap menuju ke arah suatu organisasi pada tingkat integrasi yang lebih tinggi, berdasarkan pertumbuhan, pematangan, dan belajar. Perkembangan berhubungan dengan keseluruhan kepribadian individu, karena kepribadian individu membentuk satu kesatuan yang terintegrasi. Kesatu paduan kepribadian ini sebenarnya sukar dipisah-pisahkan, tetapi untuk sekedar membantu mempermudah dalam mempelajari dan memahami perkembangan aspek demi aspek bisa dilakukan secara sederhana. Kita dapat membedakan beberapa aspek utama kepribadian, yaitu aspek fisik dan motorik, aspek intelektual, aspek sosial, aspek bahasa, aspek emosi, dan aspek moral dan keagamaan. Aspek-aspek ini adalah aspek-aspek besar yang terbagi lagi atas subaspek dan sub-subaspek yang lebih kecil. Lalu ada teori bermain. Bermain menurut Smith dan Pellegrini pada tahun 2008 merupakan kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan diri sendiri. Dilakukan dengan cara-cara yang menyenangkan, tidak diorientasikan pada hasil akhir, fleksibel, aktif, dan positif. Hal ini berarti bermain bukanlah kegiatan yang dilakukan demi menyenangkan orang lain, tetapi semata-mata karena keinginan dari diri kita sendiri. Bermain bagi anak berkaitan dengan peristiwa, situasi, interaksi, dan aksi. Bermain mengacu pada aktivitas seperti berlaku pura-pura dengan benda, sosiodrama, dan permainan yang beraturan. Bermain berkaitan dengan 3 hal, yaitu keikutsertaan dalam kegiatan, aspek afektif, dan orientasi tujuan. Menurut Erikson pada tahun 1963, bermain membantu anak mengembangkan rasa harga diri. Alasannya adalah karena dengan bermain, anak memperoleh kemampuan untuk menguasai tubuh mereka, menguasai dan memahami benda-benda, serta belajar keterampilan sosial. Anak bermain karena mereka berinteraksi guna belajar mengkreasikan pengetahuan. Bermain merupakan cara dan jalan anak berpikir dan menyelesaikan masalah. Anak bermain karena mereka membutuhkan pengalaman langsung dalam interaksi sosial agar mereka memperoleh dasar kehidupan sosial. Selanjutnya ada metode bermain peran atau role playing. Metode bermain peran adalah cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan siswa dengan memerankan sebagai tokoh hidup atau benda mati. Permainan ini pada umumnya dilakukan lebih dari satu orang, bergantung pada apa yang diperankan. Bermain peran merupakan suatu aktivitas yang dramatik, biasanya ditampilkan oleh sekelompok kecil siswa yang
bertujuan mengeksploitasi beberapa masalah yang ditemukan untuk melengkapi partisipan dan pengamat dengan pengalaman belajar yang nantinya dapat meningkatkan pemahaman mereka. Jill Haville dan Wahab memperkenalkan metode bermain peran role-playing seringkali dimaksudkan sebagai salah satu penerapan pengajaran berdasarkan pengalaman. Role-playing dirancang untuk membantu siswa mempelajari nilai-nilai sosial yang mencerminkan dalam dirinya, menemukan rasa empati terhadap orang lain, dan mencoba untuk mengembangkan keterampilan sosial. Maka, dengan metode role-playing, siswa dapat menghayati peranan apa yang dimainkan, mampu menempatkan diri dalam situasi orang lain yang dikendaki oleh guru, terutama yang menyangkut kehidupan sekolah, keluarga, maupun perilaku masyarakat sekitar peserta didik. Di sini ada kelebihan metode bermain peran untuk anak. Yang pertama, dapat berkesan dengan kuat dan tahan lama dalam ingatan siswa. Di samping menjadi pengalaman yang menyenangkan, juga memberi pengetahuan yang melekat dalam memori otak. Yang kedua, membangkitkan gairah dan semangat optimisme dalam diri siswa, serta menemukan rasa kebersamaan. Yang ketiga, siswa dapat terjun langsung untuk memerankan sesuatu yang akan dibahas dalam proses belajar. Di sini ada metode penelitian. Pada penelitian yang dilakukan kali ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan pada objek alamiah yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti, dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Menurut Sukmadinata pada tahun 2009, penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok. Sedangkan menurut Sukmadinata pada tahun 2009, menyatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya. Desain penelitian yang digunakan yaitu PTK atau penelitian tindakan kelas. PTK adalah penelitian praktis yang dimaksudkan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Penelitian ini merupakan salah satu upaya guru atau praktisi dalam bentuk berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki dan atau meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. PTK dapat diartikan sebagai proses pengkajian masalah pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi diri dalam upaya untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara melakukan berbagai tindakan yang terencana dalam situasi nyata, serta menganalisis setiap pengaruh dan perlakuan tersebut. Partisipan dan tempat penelitian kali ini yaitu siswa PAUD kelas B usia 5-6 tahun dan guru PAUD di TK Ahidik. Pengumpulan data yang dilakukan di sini dengan menggunakan metode observasi non-partisipatoris, di mana peneliti memberikan jarak antara peneliti dengan kelompok yang diteliti. Di sini juga dilakukan pengumpulan data dengan wawancara terstruktur, di mana peneliti telah menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Sekian presentasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.